Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Classroom. Kebetulan di pekan depan nanti kita akan melaksanakan UTS dan US online. Kalau kita menggunakan aplikasi, nanti prosesnya lama lagi untuk persiapannya. Dan kalau pengiriman soal baik pengiriman dan pengiriman soal dan penerimaan jawaban melalui WhatsApp, nanti justru akan menjadi kendala di kitanya. Kita akan ribet lagi untuk pemeriksaan dan perekapan nilainya. Makanya di sini saya membuat alternatif lain, kita menggunakan Google Classroom. Oke, untuk Google Classroom, Bapak Ibu bisa download terlebih dahulu aplikasinya di Play Store. Setelah Bapak Ibu download aplikasinya di Play Store, kemudian Bapak Ibu bisa langsung masuk ke aplikasinya, nanti akan otomatis masuk menggunakan email yang sudah terdaftar di handphonenya masing-masing. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Google Classroom-nya, langkah pertama ketika kita belum ada kelas sama sekali, kita buat terlebih dahulu kelasnya. Oke, untuk pembuatan kelasnya, kita tap tanda plus di sini, kemudian kita create class. Nah, kemudian centang dan continue. Nah, kemudian di keempat kolom ini silakan Bapak Ibu isi terlebih dahulu. Oke, misalnya di sini saya pakai mata pelajaran bahasa Arab ya. Untuk kelas 11 TKP. Oke, kemudian ruangannya 11 OTKP bahasa Arab. Nah, untuk kolom section di sini boleh nggak diisi, nggak masalah nggak diisi pun. Nah, setelah kita ngisi 3 kolom ini, sebenarnya nama kelasnya, ruangannya, subjeknya itu bebas mau diisi apa aja, tapi kita seragamin aja dengan format seperti ini namanya. Oke, kemudian kalau udah kita isi 3 kolom ini, kita langsung create. Nah, kemudian kita tunggu prosesnya. Setelah prosesnya selesai, nanti kita akan masuk ke kelas yang sudah kita buat. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, di sini kita langsung ke classwork. Kemudian kita tap tanda plus dan assignment. Nah, di sini kita kasih judulnya. Oke, karena kita mau UTS, berarti UTS genap. Oke, kalau misal nanti US ya tinggal diganti aja. Berarti di sini US genap. US nggak ada genapnya ya. US doang. Ya, gitulah. Nah, deskripsinya terserah. Misal kita mau dikasih deskripsinya itu berupa hari atau garing tanggal pelaksanaannya. Nah, berarti di sini misalnya bahasa Arab Senin 30 Maret 2020. Kemudian waktunya ini di jam 8.00 sampai dengan 9.00 waktu Indonesia. Nah, setelah itu, untuk poin ini nggak usah diubah, nggak masalah. Nah, ini untuk waktu pengumpulannya. Di sini tuh waktu pengumpulan maksimal itu kapan? Oke, di sini karena tadi waktu pelaksanaannya 30 Maret, berarti pengumpulannya di 30 Maret. Nah, jam itu jam berapa? Tadi selesai jam 9, berarti kita bikin pengumpulannya maksimal di jam 9. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau ngasih toleransi ke siswanya, oh nggak masalah, telat juga lewat dari jam 9 nggak masalah, walaupun di jadwalnya jam 9. Mungkin nanti ada siswa yang terganggu di itunya, internetnya, koneksi internetnya terganggu. Oke, bisa aja misalnya kalau Bapak Ibu mau ngasih toleransi di sini dikasih 9.15 atau 9.30, 9.45 atau jam berapapun, nanti boleh di sininya diubah-ubah. Nah, terus topiknya oke, karena di sini topiknya mesti kosong, berarti kita bisa tambah topik sendiri, UTS genap dan save. Nah, setelah selesai, kita tinggal masukin soalnya. Untuk masukin soalnya, tinggal kita
di sini tab lampiran, kemudian di sini ada banyak, ada dari Google Drive, ada link, file. Karena kita nggak menggunakan link dan file kita nggak ada di Google Drive, masih ada di HP kita masing-masing ataupun di laptopnya masing-masing, berarti kita pilih file. Kemudian setelah pilih file, baru kita menuju tempat di mana kita menyimpan file tersebut. Oke. Di sini saya ambil contoh misalnya di sini. UTS genap online. Ini sebenarnya soal matematika ya. Nah, setelah soalnya berhasil terupload, di sini kita bisa milih siswa itu bisa ngapain. Apakah cuma bisa ngeliat, apa siswa bisa ngedit atau gimana? Nah, di sini saya hanya memilih siswa itu hanya bisa melihat aja, bisa melihat soalnya. Kemudian setelah itu di sini kita pilih schedule. Setelah pilih schedule, kita tentuin kapan sih soal ini bakal diupdate otomatis di Classroom itu. Karena tadi pelaksanaannya Senin 30 Maret jam 8, berarti kita update soal itu di Senin 30 Maret jam 8. Kalau misalnya di sininya belum sesuai di schedule-nya, berarti Bapak Ibu bisa ubah. Misalnya di sini mau 31 Maret. Oke, nggak masalah 31 Maret. Terus jamnya, mau diubah jadi jam 10, nggak masalah gitu. Nah, nanti soal ini akan terupdate dan di-share ke seluruh siswa yang udah join di kelasnya itu pada tanggal 31 Maret jam 10. Kalau kita udah selesai mengatur schedule-nya, berarti langsung kita tap tulisan schedule di sini. Nah, oke. Nah, kita udah selesai membuat soalnya. Nanti soalnya sudah otomatis disampaikan ke siswa ketika 30 Maret jam 8. Nah, bagaimana nanti tampilannya ketika siswa mengumpulkan? Nanti saya ambil contoh di sini misalnya kayak sini aja 11 TKJ. Nah, ini nanti ketika kita udah memberikan tugas, nanti di sini akan ada berapa siswa yang sudah menerima tugasnya, berapa siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya, berapa siswa yang sudah diberikan tugas tapi dia nggak mengumpulkan tugasnya. Kayak di sini kayak di 11 TKJ di tugas 4 yang mengumpulkan baru 7 orang, sisanya masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas seperti Tita, Nadia, Triana, Oman gitu. Nah, kalau mereka udah mengumpulkan tugas, nanti kita tinggal tap akun mereka dan di sini ada jawaban mereka. Mereka akan memfotokan jawaban mereka dan mengirimkan ke kita. Nah, kita buka fotonya. Nanti mereka akan mengirimkan jawabannya, misalnya nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Karena kita cuma PG, nanti siswa hanya akan menuliskan optionnya aja. Misalnya 1 itu A, 2B, 3C, 4A, sampai di nomor 20 untuk yang UTS dan nomor 25 untuk yang US. Nah, nanti untuk pengoreksiannya kita hanya cukup input jawaban siswa ke aplikasi Excel yang sudah disediakan. Nanti ketika kita selesai menginput jawaban siswa ke Excel, maka akan otomatis keluar nilainya berapa gitu. Nah, setelah keluar nilainya berapa, kita masukin nilainya di sini, di grade-nya. Misalnya Almer nilainya 50 atau 100 atau berapa nanti sesuai yang di Excel-nya. Setelah keluar nilai di Excel-nya, nanti tinggal Bapak Ibu klik yang ini. Oke, saya coba ya di sini misalnya 90 aja. Nah, terus klik ini lagi, return. Oke, selesai itu nanti nilai itu akan otomatis dikirim ke siswanya. Akan dikirim ke siswanya dan di kita pun ada. Yang kita cek baru Almer aja nilainya 90, yang lainnya belum kita cek. Nanti nilai itu pun langsung disampaikan juga ke Almer. Langsung ada notifikasi di HP-nya. Seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan Google Classroom yang akan kita gunakan nanti untuk
UTS online dan US online. Mungkin bisa dicoba terlebih dahulu. Oh ya, satu lagi lupa. Nah, nanti untuk melihat kode akses kelasnya, kita bisa lihat di sini, di kelas kode. Di kelas kodenya itu di sini Deki3WALN. Nah, nanti kode ini yang bisa kita share ke siswa agar siswa bisa join di kelas kita. Oke, seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.